kita mau ibadah sekolah minggu online hari ini. Nah adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita, Lausu mau ingatkan untuk adik-adik di rumah, ingat kita ibadah tidak sambil makan, tidak sambil nonton TV, tidak sambil nonton TV, dan juga nggak sambil main-main ya. Pastikan adik-adik sudah rapi, sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan, siap untuk memuji Tuhan bersama-sama. Yuk, pagi hari ini kita mau mengawali ibadah kita dengan menyanyikan satu pujian, Saat Pagi Hari Ku Datang Lagi. Bapa di dalam surga Tuhan, kami bersyukur pada pagi hari ini Tuhan membangunkan kami dengan tubuh yang sehat. Hingga siang ini kami boleh mengikuti ibadah sekolah minggu secara online. Tuhan tolong kami supaya kami boleh fokus, kami boleh memuji Tuhan dan juga mendengarkan firman Tuhan. Tuhan sertai ibadah kami dari awal sampai akhirnya. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik bersyukur ya, sampai hari ini kita boleh memuji dan memuliakan Tuhan. Nah, hari ini kita juga mau mengingat bahwa hari ini itu adalah hari yang dijadikan Tuhan supaya kita boleh memuji Tuhan, bersuka untuk Tuhan. Yuk kita akan nyanyi lagu Hari Ini Hari Yang Telah Dijadikan Tuhan. Dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan, bersuka. Bersuka dalam
ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah. Nah, adik-adik, tahu nggak sih kenapa kita itu harus senantiasa bersuka di dalam Tuhan? Nah, jawabannya adalah karena kasihnya Tuhan itu tidak pernah berhenti, baik buat Lause maupun juga buat adik-adik yang di rumah. Jadi Tuhan itu kasihnya selalu mengalir. Seperti apa? Seperti sungai, gak peduli musim panas, gak peduli musim hujan. Kasihnya Tuhan, damainya Tuhan, dan berkatnya Tuhan itu selalu mengalir di hidup kita. Yuk adik-adik, sambil bangkit berdiri kita mau nyanyi lagu ini. Kasihnya seperti sungai. Hebat bukan Tuhan kita? Iya dong, Tuhan kita Tuhan yang hebat. Jadi kasihnya, damainya, berkatnya akan senantiasa mengalir di kehidupan Lause maupun juga adik-adik. Nah, sekarang kita mau mempersiapkan diri untuk mendengar firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini akan disampaikan oleh Lause Hana. Jadi sebelum kita mau mendengar firman Tuhan, kita akan menyanyikan lagu Yesus Sahabatku. Kau
Halo adik-adik. Halo juga untuk orang tua murid yang selalu setia menemani adik-adik untuk beribadah. Sebelumnya, Lause mau sampaikan kalau hari ini kita mau mendengar firman Tuhan mengenai Daud diurapi menjadi Raja Israel yang diambil dalam Alkitab dalam 1 Samuel pasal yang ke-16 ayat 1 sampai dengan 13. Nah, sebelum kita mau mendengar firman Tuhan, Lause mau mengumumkan sesuatu adik-adik. Nah, yang kemarin sudah mengerjakan aktivitas, Lause mengucapkan terima kasih untuk adik-adik yang sudah mengerjakan aktivitas yang bulan lalu, di mana adik-adik sudah belajar bertanggung jawab dengan baik. Oke? Untuk selanjutnya, mari kita siapkan hati kita mau berdoa. Mari kita sama-sama berdoa, lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa sama-sama ya adik-adik. Tuhan Yesus, terima kasih, Engkau sudah memberkati kami. Kalau sebentar kami mau mendengar firman Tuhan, Tuhan pakai kami, Tuhan siapkan hati kami, pikiran kami Tuhan. Tuhan yang boleh siapkan Tuhan untuk kami mau mendengar firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Oke, adik-adik masih ingat tidak firman Tuhan minggu lalu? Ingat? Oh ingat. Oh pasti dong. Nggak mungkin adik-adik lupa kan? Baru minggu lalu. Oke. Adik-adik, di mana masih ingat Boas menikah dengan Ruth? Kemudian memiliki anak yang bernama siapa? Obed. Nah, kemudian Obed ini adik-adik menikah dengan seorang gadis, tidak diketahui namanya, kita sebut istri ya adik-adik. Kemudian memiliki anak. Nah, anak ini bernama Isai. Isai juga akhirnya menikah dengan seorang perempuan adik-adik yang tidak diketahui namanya juga, sehingga kita sebut aja istri. Jadi Isai dan istri menikah, kemudian memiliki 8 orang anak adik-adik. Nah, mereka ini tinggalnya di Bethlehem adik-adik. Yang kemudian daripada itu adik-adik, di Israel ada seorang raja yang bernama Raja Saul. Dia adalah raja pertama Israel adik-adik yang awalnya dipilih sendiri oleh Tuhan. Tetapi lama-kelamaan Raja Saul itu memiliki sifat yang tidak baik adik-adik, tidak taat kepada Tuhan. Maka Tuhan marah, dia mengirim nabinya adik-adik yang bernama Nabi Samuel untuk ke sana pergi untuk mencari raja yang baru. Nah, adik-adik, Tuhan berkata kepada Samuel, Samuel, isilah tudung tandukmu dengan minyak dan pergilah. Tudung tanduk itu apa sih, Lause? Tudung tanduk itu seperti ini adik-adik. Nah, bentuknya ini terbuat dari seperti tanduk kerbau adik-adik yang sudah dikeringkan, kemudian bisa diisi dengan minyak adik-adik. Adik-adik bisa lihat di gambar, Nabi Samuel sudah membawa apa yang diperintahkan Tuhan. Kemudian Tuhan juga memerintahkan, carilah orang bernama Isai di Bethlehem. Carilah salah satu anaknya yang akan nantinya menjadi raja atas Israel. Kemudian adik-adik, Samuel bingung. Siapa Tuhan? Bagaimana mungkin aku bisa ke sana? Nanti Raja Saul akan menghukum aku, menghukum mati aku. Apalagi dia tahu kalau saya akan mencari raja baru atas Israel. Bagaimana mungkin Tuhan? Aku pergi ke sana untuk mencari raja baru. Tuhan tidak tinggal diam atas pertanyaan dari Samuel. Tuhan pun menjawab adik-adik, tenang Samuel, engkau pergi ke sana, bawalah seekor lembu muda, dan katakanlah bahwa engkau akan mempersembahkan korban bagiku. Kemudian apa yang akan kau lakukan di Bethlehem, itu akan aku tunjukkan nantinya. Jadi adik-adik, Samuel disuruh Tuhan menyiapkan tudung tanduk berisi minyak yang biasanya untuk mengurapi seorang raja.
bersama dengan lembu muda untuk pergi ke Bethlehem dan mengadakan upacara pengorbanan. Nah, di sana kemudian Samuel pun menjawab kepada Tuhan, adik-adik. Setelah memberikan perintah seperti itu, Samuel pun menjawab Tuhan, "Ya, baik Tuhan, aku akan pergi ke sana." Di dalam perjalanannya, adik-adik, si Samuel bertemu dengan tua-tua yang ada di kota Bethlehem. Si tua-tua itu bertanya, "Samuel, sedang apa kau ingin masuk ke kota ini?" Samuel pun menjawab, "Adik-adik, sesuai perintah Tuhan, saya akan mempersembahkan kurban bagi Tuhan. Datanglah bersama-sama dengan aku." Si Samuel juga mengundang para tua-tua itu, adik-adik, untuk sama-sama datang ke upacara pengorbanan itu. Kemudian Samuel pun menyiapkan tempat pengorbanan dan juga dia mencari Isai yang seperti yang diperintahkan Tuhan, mengundangnya juga ke dalam upacara pengorbanan ini, adik-adik. Nah, kemudian di upacara itu, adik-adik, Samuel pun akhirnya bertemu dengan Isai. "Woi Isai!" Dia sudah tua, adik-adik, dan memiliki 8 orang anak yang ada di Bethlehem. Kemudian Samuel pun mengamati 7 orang anak itu yang ada di seketika tempat itu. Dia mengamati anak-anak dari Isai, adik-adik. Nah, anak-anak itu dilihat Isai, wow, anak-anaknya besar-besar ya, ganteng-ganteng, badannya bagus. 7 anak itu bagus-bagus badannya. Kemudian Samuel dalam hatinya berkata, adik-adik, pasti ini yang Tuhan pilih. Tetapi adik-adik, Tuhan menjawab Samuel, bukan, mereka tidak ada yang aku pilih. Aku tidak melihat fisik, tetapi melihat hati. Jadi Tuhan hanya melihat hati mereka, adik-adik. Jadi di antara para anak-anak ini yang dilihat Samuel, Tuhan pun sudah menjawab padanya bahwa dari antara mereka fisik tidak aku lihat, tetapi hati yang paling Tuhan lihat. Kemudian Samuel pun berjalan melihat anak-anak dari Isai satu persatu, adik-adik. Dia jalan mencari satu persatu anak yang mana yang dipilih oleh Tuhan. Kemudian ada anak yang bernama Eliab. Dia kuat, adik-adik, besar, tinggi. Tapi Tuhan bilang, bukan dia yang aku lihat. Kemudian Samuel melihat anak yang lain, adik-adik. Nah, itu ada anak lagi yang tampan, cakap, pandai bicara. Tapi Tuhan menjawab, bukan dia Samuel. Kemudian Samuel berjalan lagi, adik-adik, sampai dengan anak yang sangat terampil. Itu pun juga bukan, adik-adik. Sampai pada anak yang ketujuh, Samuel tidak menemukan siapa yang dicari oleh Tuhan sebagai pengganti raja dari Israel. Kemudian Samuel pun berbingung. Saya sudah ke sini untuk mencari Isai dan juga anak-anaknya. Tetapi kenapa belum ada anak yang dipilih oleh Tuhan? Kemudian Samuel pun bingung dan bertanya kepada Bapak Isai, adik-adik. Pak Isai, apakah ada anak-anakmu yang lain selain daripada anak-anakmu yang sudah saya lihat ini? Kemudian Pak Isai, oh ada, anakku ada satu, anak bungsuku, dia sedang ada di padang, sedang bercocok tanam, sedang memelihara kambing. Wah, cepat panggilkan dia. Kemudian Bapak Isai memanggil Daud, anaknya yang terakhir, adik-adik. Seketika itu Daud datang, lihat Daud, adik-adik, mukanya masih merah, masih kecil, pendek, masih muda. Tetapi adik-adik, ketika Samuel melihat Daud, Tuhan pun berkata, dialah orang yang aku pilih sebagai pengganti Raja Israel. Bagaimana adik-adik? Kemudian Samuel pun terkejut, saudara-saudara dari Daud juga terkejut. Wah, Daud
bisa ya dipilih jadi raja padahal kecil. Tapi Tuhan memilih Daud, adik-adik. Kemudian Samuel seperti apa yang diperintahkan Tuhan, dia mengurapi Daud dengan tudung tanduknya itu, dan mulai saat itu Daud mulai dipenuhi dengan Roh Kudus dari Tuhan. Dia akan mulai masuk ke dalam apa yang diperintahkan oleh Tuhan, adik-adik, di mana setiap langkahnya akan dipimpin oleh Tuhan yang nantinya akan menjadi raja atas Israel. Adik-adik, dari firman Tuhan hari ini, kita dapat mengerti bahwa Tuhan memilih kita bukan dengan fisik kita, atau muka kita, suara kita, keahlian kita, tetapi Tuhan hanya melihat hati kita. Melihat hati kita, adik-adik ya. Jadi adik-adik tidak perlu khawatir melihat fisik kita seperti apa, karena Tuhan hanya melihat hati kita. Kemudian, kita boleh mau memiliki kerinduan hati yang tulus seperti Daud, adik-adik. Ya, boleh dipakai Tuhan. Kita boleh mentaati firman Tuhan selalu ya, seperti Nabi Samuel. Kemudian adik-adik, apa aplikasi firman Tuhan pada hari ini dalam kehidupan kita sehari-hari? Sama seperti Nabi Samuel dan Daud yang masih muda, mau untuk dipakai Tuhan. Begitu juga adik-adik. Kita juga harus belajar menghargai orang yang umurnya sama dengan kita atau yang lebih tinggi ataupun lebih rendah. Kita mau menghargai orang lain, tidak membedakan fisik atau kekurangan seseorang, tidak mengejek orang lain, tidak membedakan kekayaan orang lain, fisik apapun keahlian, karena Tuhan tidak melihat semua itu, adik-adik. Juga kita harus belajar apa? Percaya diri. Apa yang kita punya semuanya dari Tuhan. Apa yang Tuhan beri, kita harus bersyukur. Jadi tidak boleh mengejek orang lain, kita harus percaya diri. Ingat, Tuhan Yesus memberikan kita fisik itu karena semua atas anugerahnya. Jadi tidak boleh mengejek ataupun merendahkan diri kita sendiri. Kita harus percaya diri, tidak boleh mengejek orang lain, menghargai orang lain, dan juga kita harus selalu mau dibaharui oleh firman Tuhan di dalam Alkitab. Tuhan Yesus memberkati kita semua yang mau mendengar dan melakukan firman-Nya, adik-adik. Oke, firman Tuhan kita sudah selesai. Kita mau ayat hafalan, adik-adik. Ayat hafalan kita pada hari ini diambil dari Mazmur 23 ayat 1-2. Ayo adik-adik, kita mau baca sama-sama ya, buka Alkitabnya. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, ia membimbing aku ke air yang tenang. Sudah bisa adik-adik? Kita ulangi sekali lagi ya. Mazmur 23 ayat 1-2. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Bagaimana adik-adik? Bisa hafal? Sekali lagi ya. Mazmur 23 ayat 1-2. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Oke adik-adik. Adik-adik sudah hafal? Bagus sekali. Oke, sekarang Lause akan mengajak adik-adik untuk beraktivitas hari ini. Yang dipandu langsung oleh Lause, yang sudah Lause ingatkan untuk peralatannya dari hari Jumat ya adik-adik. Mari kita lakukan aktivitas pada hari ini, yaitu membuat pembatas Alkitab. Jadi pembatas ini bisa adik-adik pakai untuk membaca Alkitab dan menandai sampai di mana adik-adik membaca Alkitab. Oke? Oke adik-adik, sudah siap? Kita mau aktivitas, kita mau membuat pembatas Alkitab. Oke, bahan-bahan yang sudah disediakan adalah kertas lipat, sesuai dengan warna yang sudah disiapkan.
kemudian ada gunting, ada lem, ada koin Rp500, ada spidol, penghapus, pensil, dan juga penggaris. Oke, adik-adik, mari kita buat pembatas Alkitab supaya kita bisa pakai untuk kita setiap hari, boleh tahu sampai di mana kita membaca Alkitab. Pertama-tama, kita mau ambil kertas warna hijau. Kita ambil kertas warna hijau, kemudian kita mau ukur garisnya dengan diameter 8x8 adik-adik. Mari kita ukur dari ujung, kita tandai dulu 8, yang sebelah sana juga 8. Kemudian kita garis, kita bentuk persegi yang dengan ukuran 8x8 ya adik-adik. Oke, perseginya sudah jadi. Kemudian kita mau gunting persegi yang sudah kita ukur 8x8, kita gunting. Oke, jadi persegi kita gunting. Kemudian kita mau ambil kertas lipat warna orange. Kemudian kita mau bentuk menggunakan uang Rp500. Kita mau bentuk lingkaran. Oke, sudah. Kemudian kita gunting. Lingkaran jadi, kemudian kita ambil kertas warna biru. Kemudian kita pakai koinnya, masih tetap kita pakai. Kemudian kita bentuk setengah lingkaran. Kita bentuk setengah lingkaran. Kemudian kita imajinasi sendiri adik-adik, bentuk dari mahkota. Oke, kita imajinasi sendiri, ujungnya kita kasih lingkaran. Sudah, kemudian kita gunting. Kita gunting-gunting terus ya adik-adik. Guntingnya pelan-pelan aja, nggak apa-apa. Oh ya adik-adik, untuk aktivitas ini untuk adik-adik yang masih kecil bisa dibantu oleh orang tua ya. Kemudian kita gunting perlahan aja. Kita gunting, nggak usah pas pada ukuran juga tidak apa-apa. Cara jadi mahkota. Kemudian kita ambil kertas lipat warna coklat. Kemudian kita bentuk, kita mau bentuk salibnya ya. Kita bentuk dengan panjang 4 cm dan lebar 3 cm dengan volume masing-masing 1 cm. Kita
kita bentuk 4 cm, kita garis adik-adik dari bawah, garis 4 cm, kemudian volumenya 1 cm, kita garis, kita ukur kembali 4 cm. Kemudian dari yang 1 cm ini kita coba turunkan, dari 4 cm kita turunkan 1 cm nya. Nah, ini turun 1 cm. Ini untuk panjangnya adik-adik, jadi 3 cm. Dimana dari tengah kita ukur 1, 2, ini 3. Nah, batunya juga kita gituin ya. 1, 2, 3. Kemudian kita garis. Nah, sudah, kita gunting lagi adik-adik. Kita gunting. Oke, jadi ini. Kemudian yang terakhir kita mau bentuk dengan kertas lipat warna pink atau merah atau ungu. Kemudian kita lipat menjadi 2, kecil aja. Kita mau bentuk hati dengan ukuran kecil aja. Adik boleh buat pola. Polanya separuh seperti kacang ya adik. Kemudian kita gunting. Kita lihat apakah ini jadi. Jadi. Oke, sudah jadi. Jadi kita punya hati, salib, dan punya mahkota, dan punya kepala, dan punya persegi. Kemudian persegi ini kita mau lipat sama-sama, kita lipat menjadi 2 bagian. Kalau kita lipat menjadi 2 bagian, kita buka, kita mau lipat jadi 2 seperti ini adik-adik, segitiga. Kemudian kita tekuk ke depan. Kemudian kita tekuk ke depan sehingga jadinya bentuknya seperti ini. Kemudian kita buka lagi. Setelah kita buka, kita tarik atasnya ke atas. Jadi seperti ini. Kemudian kita masukkan perlahan yang pertama. Kemudian masukkan ke dalam seperti ini. Yang satunya juga tinggal kita ikuti aja. Kita selesai untuk bagian bawahnya. Kemudian kita mau tempel terlebih dahulu salibnya. Kita mau lem salibnya dulu adik-adik, dan bagian bawahnya aja. Kemudian kalau sudah, kita mau tempel. Setelah salibnya, kita mau tempel lingkarannya yang berwarna orange. Kita
tempel, sama tempel, kemudian mahkotanya. Kemudian hatinya. Oke adik-adik. Kemudian kita tunggu kering. Setelah kering kita mau tulis sama-sama pakai spidol ayat hafalan kita pada hari ini yang tadi kita sudah hafal dari Mazmur pasal 23 ayat 1 sampai 2. Ayo kita tulis sama-sama Mazmur 23 ayat 1 sampai dengan 2. Jadi, oke, dapat tutupnya. Selesai. Jadi, kita boleh mengingat apa maksud dari Lausa mengajarkan kita bersama-sama buat prakarya, membuat pembatas Alkitab seperti ini adik-adik. Yang pertama, salib menandakan Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita. Kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita boleh mengerti pada hari ini bahwa Tuhan tidak melihat fisik kita, melainkan hati kita. Jadi anugerah Tuhan yang kita dapat, kita perlu bersyukur atas itu adik-adik. Tuhan sendiri yang tidak melihat fisik kita, tetapi hati kita, kita boleh menjadi anak yang tidak boleh cepat marah, tidak boleh egois, tidak boleh menghina orang lain. Kita boleh percaya bahwa apa yang kita miliki itu semua dari Tuhan. Kemudian ayat hari ini, mahkota dan juga orang, ini menandakan bahwa kita yang dipilih oleh Tuhan boleh percaya. Kemudian hati, bahwa Tuhan melihat hati kita. Sehingga apa yang kita dengar pada firman Tuhan pada hari ini, kita boleh sama-sama terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, kemudian apa yang kita lakukan dengan pembatas Alkitab ini adik-adik? Nah, kita bisa membatasi bahwa kita udah boleh belajar Alkitab sampai di mana adik-adik. Kalau hari ini kita sudah belajar dari 1 Samuel pasal yang ke-16 ayat 1 sampai dengan 13. Kita boleh batasin. Dan juga untuk membaca Alkitab yang lain. Tara, selesai. Oke adik-adik sudah menghafal ayat hafalan, sudah beraktivitas, sudah mendengar firman Tuhan. Mari kita tutup, kita mau doa firman Tuhan adik-adik, kita mau berdoa ya. Mari kita sama-sama lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami boleh mengerti firman Tuhan pada hari ini. Kami boleh mengerti bahwa Tuhan memilih kami bukan melihat fisik kami, tetapi melihat hati kami Tuhan. Kami boleh nanti percaya diri bahwa kami sudah Tuhan anugerahi dengan fisik sesuai dengan yang Engkau inginkan Tuhan. Tuhan melihat hati kami. Tuhan yang pimpin hidup kami. Tuhan, kami sudah mendengar firman-Mu, hanya di dalam nama-Mu kami boleh mengucap syukur dan dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Adik-adik, sekarang kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Tiba saatnya kita juga akan memberikan persembahan. Nah, persembahan ini adik-adik bisa minta tolong papa mama. Bisa minta tolong papa mama untuk transfer atau adik-adik juga bisa kumpulkan persembahannya. Nanti kalau papa mama pergi ke gereja ataupun papa mama akan transfer uang persembahannya, adik-adik bisa titip ke papa mama. Oke? Yuk kita memberikan persembahan, kita bersukacita dan bersyukur kepada Tuhan. Kita mau nyanyi lagu Beri Syukur. Susah ataupun senang, beri syukur.
Bapa di dalam surga Tuhan, kami bersyukur hari ini Tuhan izinkan kami untuk memberikan persembahan. Tuhan tolong supaya kami terus diajarkan setia untuk memberikan persembahan sekalipun kami tidak beribadah di gereja. Tuhan berkati persembahan ini supaya bisa dipakai untuk mendukung pelayanan di gereja Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, sekarang kita akan mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini. Yuk kita akan bangkit berdiri. Sebelum doa berkat, kita akan menyanyikan Bapa terima kasih. Anak-anak sekalian, hari ini kalian sudah mendengar cerita Alkitab bahwa Tuhan mengutamakan hati, bukan penampilan jasmani. Artinya apa? Bukan berarti anak-anak, wah tidak mandi saja, pakai pakaian acak-acakan. Bukan, tetap mesti rapi, bersih jasmaninya. Tapi anak-anak, hatinya terutama. Sungguh-sungguh percaya Tuhan Yesus, sungguh-sungguh mau taat pada Tuhan Yesus, ya. Kalau yang suka marah-marah, aduh, minta ampun sama Tuhan Yesus ya. Nah, yang suka benci sama temannya, tidak boleh disimpan dalam hati. Hatinya mesti ikut pada perintah Tuhan Yesus. Nah, anak-anak, sekarang Pak Ruslan akan menyampaikan berkat untuk anak-anak sekalian. Mari tutup mata, kita masuk dalam sikap doa. Kiranya kasih dari Allah Bapa, anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan pertolongan, bimbingan dari Allah Roh Kudus menyertai anak-anak sekalian mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Anak-anak sekalian, selamat hari Minggu. Tuhan memberkati kalian semuanya. Amin. Oke adik-adik, sekolah minggu kita hari ini sudah selesai. Nah, semoga firman Tuhan yang disampaikan boleh semakin membawa adik-adik bertumbuh secara iman. Oke, sampai ketemu di sekolah minggu GKA Trinitas berikutnya. Bye-bye.